reason it's up on Jackson. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mempunyai kabar bahagia untuk kita semua. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tadi saya mendengarkan berita ini dari berita BBC London di Bandung. Oleh karena itu, di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Benar itu, Jepang sudah tidak terikat dengan kita. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Tetapi, kita juga tidak ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia dibuat oleh PPKI. Kenapa mesti begitu? Karena PPKI adalah buatan Jepang. Sementara itu, kita tidak ingin ada campur tangan PPKI dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, kita sepakat harus menolak berbagai hadiah kemerdekaan dari Jepang. Dan kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan adalah hak dan persoalan yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, mari kita semua meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memutus hubungan dengan Jepang segera mungkin. Bagaimana? Setuju? Ya, setuju. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Maaf mengganggu waktu Anda. Kami membawa kabar yang sangat penting. Kalau begitu, masuklah. Duduk. Kabar penting apa yang Anda maksud? Begini, Bung. Kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dari berita BBC London di Bandung. Kemudian kami golongan muda berkumpul dan mengadakan rapat. Dan hasilnya semua setuju bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus bicarakan ini di dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakan persoalan kemerdekaan pada PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus usaha dari rakyatnya sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu, kita seharusnya memproklamasikan kemerdekaan dalam PPKI karena PPKI merupakan badan yang mengurus kemerdekaan. Apa kita harus menunggu Jepang dalam memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita pasti bisa. Kita harus bangkit memproklamasikan kemerdekaan ini.
sedangkan Jepang saja kalah dalam perang Tsushima. Kekuatan kita yang sekecil ini tak akan mampu untuk mengalahkan armada Jepang. Mana bukti kekuatan yang kalian perhitungkan itu? Apa tindakan kalian kepada kaum wanita dan para anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana bisa kita mempertahankan kemerdekaan? Coba kalian bayangkan, bagaimana bisa kita berdiri tegak di atas kekuatan sendiri? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang telah dirasakan selama ini. Inilah yang telah ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, tetapi beri kami waktu untuk berunding sebentar. Baiklah kalau begitu, kami pamit. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para golongan muda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan ini secara matang supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang ingin kembali berkuasa di negeri ini. Dan masalah kemerdekaan, sebaiknya kita bahas dalam sidang PPKI pada 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat para golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Kemungkinan pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan untuk mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, semuanya akan berantakan. Baiklah Bung, berarti kita semua sudah sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Ada maksud apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Bung Karno untuk mengikuti kami menuju ke tempat pengasingan. Pengasingan? Apa yang kalian maksud? Ya, kami akan membawa Bung Karno untuk diasingkan sementara agar terhindar dari pengaruh Jepang. Dan sebaiknya Ibu Fatmawati juga ikut demi keamanannya. Baiklah, kami akan ikut. Beri kami waktu untuk berkemas. Mari. Tempat pengasihan apa? Tenang, Bung Karno sudah ada di sana. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah Anda tahu di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah kepadaku di mana keberadaan mereka, dan aku juga akan menjamin keselamatan mereka jika mereka berada di Jakarta. Dan aku pula akan menjamin proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan pada tanggal 17 Agustus besok, selambat-lambatnya pukul 12 siang. Baiklah, saya akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi gimana keputusannya? Ya, kami setuju bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah.
bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan untuk kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah Bung, saya setuju. Kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok pagi. Tunggu dulu, bagaimana kita merumuskan proklamasi di rumah seorang laksamana Jepang? Benar kalau begitu, tenang saja. Saya akan menjamin keselamatan Anda saat Anda berada di rumah saya. Silakan masuk. Terima kasih Laksamana Maeda. Silakan. Sebenarnya, saya turut bergembira dengan kabar itu. Silakan pergunakan ruangan yang Anda butuhkan. Baiklah, terima kasih. Silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Oh, sebentar. Saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi sebaiknya jangan ditandatangani oleh PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang saat ini? Seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena ini berkat jasa Indonesia, berarti ini harus atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya punya usul. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari Indonesia? Ya, usulannya satu, Gus. Bagaimana hadirin? Ya, setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Mari ikuti saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, itu semua berkat Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa ini. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok? Sudah, kami akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkannya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja. Buatlah dengan sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih. Bagaimana?
Baiklah, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk proklamasi besok. Baiklah. Latif Suhud. Kalian diberi kehormatan untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Indonesia. Baik, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara untuk datang ke sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting bangsa ini. Beratus-ratus tahun bangsa kita berjuang untuk merdeka. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Bendera siap.